Ada latar belakang referensial yang perlu saya ceritakan terlebih dahulu untuk membahas reorganisasi sistem intelijen kita pada periode 1974 sampai dengan 1983 oleh Jenderal Benny Murdani, yang menjadi dasar bagi saya untuk melakukan koreksi sejarah atas buku kepemimpinan militer yang ditulis oleh Menhan Prabowo Subianto. Saya perlu menceritakan hal ini terlebih dahulu. Pada suatu sore di bulan Agustus tahun 2004, saya diundang ngopi ke kantornya almarhum Des Alwi di Jalan Narada nomor 36, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Des Alwi ini adalah anak angkat dari Perdana Menteri RI yang pertama, Sultan Syahrir, sejak masa pembuangan di Banda Neira antara tahun 1936 sampai 1942. Sambil nonton koleksi film-filmnya tentang diplomasi Sultan Syahrir di PBB, kita ngobrol-ngobrol tentang rencana untuk ketemu kembali dengan Jenderal Benny Murdani. Rencana ini batal karena beliau meninggal dunia di akhir bulan Agustus tahun 2004 itu. Des Alwi dan Benny Murdani adalah konco berat. Sudah sejak misi normalisasi RI Malaysia yang rusak berat gara-gara propaganda ganyang Malaysianya Soekarno di paruh pertama dekade 1960-an. Nah, tangan Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto melalui Letkol Ali Murtopo ada di balik misi perdamaian ini. Ini artinya kita bicara periode persiapan sebelum pertemuan antara Menlu Adam Malik dan Menlu Tunku Abdul Rahman dari Malaysia antara 28 Mei 1 Juni 1966 di Bangkok, Thailand. Di masa konfrontasi RI Malaysia ini, Des Alwi memang settled in Kuala Lumpur. Des Alwi itu satu alma mater di King's College London dengan Tun Abdul Razak Hussein yang saat itu menjabat wakil Perdana Menteri Malaysia. Nah, melalui hubungan Des Alwi Tun Abdul Razak ini, Benny Murdani kemudian menjangkau Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman. Nah, Perdana Menteri Malaysia yang sekarang, Anwar Ibrahim, dalam kunjungan ke Indonesia di bulan Januari 2023 lalu, menyempatkan diri ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dia ziarah ke makam Jenderal Murdani dan Jenderal Ahana Sution. Anwar Ibrahim bercerita begini, Jenderal yang paling dekat dengan saya adalah Jenderal LB Murdani. Murdani orang yang smart, dialah yang mengupayakan rekonsiliasi setelah terjadinya konfrontasi antara Republik Indonesia dan Malaysia. Saat itu saya masih sebagai mahasiswa, katanya. Dari referensi Des Alwi, saya kemudian mengakses informasi pada arsip di US Defense Intelligence Agency, DIA, edisi Juni 1982 tentang Jenderal LB Murdani. Saya duga DIA ini bekerja sama dengan bagian kesejarahan Angkatan Darat yang di tahun 1970-an berada di bawah kendali Brigjen Nugroho Noto Susanto. Beliau kemudian menjadi Menteri Pendidikan di era Soeharto. Dan saya kira ini karena data personalia adalah sesuatu yang confidential. Nah, sumber saya yang lain adalah Julius Pur, yang saya kenal semasa misi di Humpus Group antara 2008 sampai 2010. Saya masuk ke Thomas Circle ini melalui Eko P. Sanjoyo yang pernah menjabat Menteri PDTT di era kepresidenan Jokowi periode pertama.
Saat itu Eko menjabat sebagai dirut di holding company. Eko dan saya sama-sama anak ideologis Gus Dur. Kami di tahun-tahun awal PKB masih di bawah Ketum Alwi Shihab saat itu. Kami sama-sama dikirim ke Timur Tengah, Eko ke Yordania dan saya ke Israel. Nah, sedangkan Gus Dur dan Benny Murdani ini hopeng berat sudah sejak apa yang disebut Operasi Intelijen Naga Merah, Naga Hijau, pasca Muktamar NU di Situ Bondo tahun 1984. Yang fenomenal dengan manuver kembali ke Kitoh oleh Gus Dur. Satu-satunya official biography Benny Murdani yang ditulis oleh Julius Pur, kata pengantarnya diberikan oleh Abdul Rahman Wahid, Gus Dur. Di bulan Maret 2022, saya membaca buku karangan Menhan Prabowo Subianto yang diberi judul Kepemimpinan Militer, Cacatan dari Pengalaman Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Buku ini diluncurkan sudah sejak bulan Juli tahun 2021. Bagi saya yang paling berkesan dari buku ini adalah sikap kesatria Prabowo yang mau melakukan semacam rekonsiliasi terhadap sejarah kelam de-Bennyisasi dalam tubuh ABRI di masa lalu. Cukup mengejutkan, dalam buku itu dicatat oleh Prabowo sendiri beberapa sosok militer yang telah memberikan inspirasi sepanjang karir militernya, yang ternyata adalah orang-orangnya Benny Murdani. Demikian sering diistilahkan. Seperti misalnya Brigjen Ben Boy, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, Jenderal Agung Gumelar, dan Jenderal AM Hendro Priyono. Itu beberapa di antaranya. Buku ini terbit dengan versi hardcover mewah. Tebalnya minta ampun 576 halaman, ukurannya juga besar minta ampun, dan harganya mahal banget, sekitar 350 ribuan. Nah, karena saya miskin, jadi saya bacanya nebeng di sebuah toko buku di Jogja sini. Yang menjadi sorotan saya adalah yang terkait dengan promosi pangkat LB Murdani, Benny, dari Letnan Jenderal Bintang 3 menjadi Jenderal Penuh Bintang 4 saat dilantik ke jabatan Panglima ABRI di bulan Maret tahun 1983, sebagaimana dibahas oleh Menhan Prabowo pada halaman 140-143. Nah, di halaman-halaman tersebut Prabowo menulis demikian. Suatu saat di tahun 1982, sudah waktunya dilakukan pergantian Panglima ABRI, Pangap. Lalu dicarilah pengganti Jenderal M. Yusuf. 3 nama diajukan yang adalah ketiga Pangkowilhan saat itu. Namun Soeharto justru memilih Benny Murdani. Nah, yang perlu dikoreksi dalam kaitan ini adalah kalimat, kemudian Pak Harto menjawab, ya sudah, jadikan saja Benny Letjen segera. Jadilah Pak Benny langsung naik jadi Letjen dan beberapa saat, mungkin tidak lebih dari 2 minggu, beliau langsung menjadi Jenderal Bintang 4 dan menjabat sebagai Panglima ABRI. Itu di halaman 142. Jadi, menurut Prabowo, pangkat Letjen Benny Murdani itu hanya disandang selama kurang lebih 2 minggu. Ini sudah pasti bukan fakta yang benar.
Tidak mungkin Pak Harto tidak tahu jabatan Pak Beni pada saat itu. Kemudian dijawab, tapi Pak Beni masih Mayor Jenderal Pak. Untuk jadi pangap harus dari Letnan Jenderal dinaikkan pangkat menjadi Jenderal Bintang 4. Ya Pak Harto menjawab, ya sudah jadikan saja Beni Letjen segera. Jadilah Pak Beni langsung naik jadi Letjen dan beberapa saat kemudian, tidak lebih dari 2 minggu mungkin, beliau langsung menjadi Jenderal Bintang 4. Benarkah LB Murdani hanya menyandang pangkat Letjen selama kurang lebih 2 minggu saja? Fakta pertama, versi Menhan Prabowo Subianto, pangkat Letjen Beni Murdani disandang di antara tanggal-tanggal yang di-highlight kuning. Jadi kira-kira selama 2 minggu sebelum dilantik sebagai Panglima ABRI, Pangap. Letjen Beni Murdani dilantik sebagai Pangap hari Rabu 23 Maret 1983 dan dinaikkan pangkatnya menjadi Jenderal Bintang 4 oleh Presiden Soeharto. Saat itu, Letjen Murdani memegang 4 jabatan sekaligus. Dihankam sebagai Asintel Ketua G1, di ABRI sebagai Wakil Kepala BIA, di Kopkamtib sebagai Kasat Intel, dan di Bakin sebagai Wakil Kepala Bakin. Faktanya, 2 tahun sebelumnya, pangkat Beni sudah Letnan Jenderal. Antara tanggal 28-31 Maret tahun 1981 terjadi pembajakan pesawat Garuda Woyla Flight 206. Asintel Hankam Letnan Jenderal Beni Murdani lah yang memimpin operasi militer pembebasan sandera di Bandara Don Muang, Bangkok. Letjen Murdani dalam kapasitasnya sebagai Kapus Intel Strat yang pada tahun 1980 dilebur dengan fungsi intelijen Kopkamtib menjadi BIA, memang saat itu punya jalur komando langsung ke Kopasanda, sekarang Kopassus. Itu sebabnya dia punya wewenang menggerakkan pasukan khusus untuk menghajar para teroris pembajak Woyla di Bangkok tahun 1981. Fakta kedua, dialog antara Presiden Soeharto dan Asintel Hankam Letjen Beni Murdani pada 28 Maret 1981 ini disampaikan oleh Beni sendiri dalam authorized biografinya yang ditulis oleh Julius Pur. Jadi bagaimana mungkin Presiden Soeharto tidak tahu bahwa Beni Murdani saat itu pangkatnya adalah Letnan Jenderal, bukan Mayor Jenderal, seperti yang disampaikan oleh Menhan Prabowo Subianto. Fakta ketiga, pada saat operasi militer Garuda Woyla di Don Muang, Bangkok, bulan Maret tahun 81 itu, Kapten Prabowo Subianto dan Mayor Luhut
Binsar Panjaitan sedang studi di Satuan Anti Teror GSG 9, Grenzschutzgruppe 9 di Jerman Barat. Kita tahu unifikasi Jerman belum terjadi saat itu, jadi masih terbagi antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Jadi Kapten Prabowo dan Mayor Luhut sama sekali tidak terlibat dalam operasi pembebasan Sandra Woyla. Dan studi ke GSG 9 ini atas perintah Letnan Jenderal Benny Murdani. Pada saat Prabowo dan Luhut menghadap Benny Murdani untuk penugasan belajar ke GSG 9 ini, mereka berdua tahu benar dan sadar betul bahwa pangkat di pundak Benny adalah Letnan Jenderal bintang 3, bukan Mayor Jenderal bintang 2. Skep surat keputusan pembentukan Detasemen 81 juga ditandatangani oleh Letjen Benny Murdani sebagai Kepala Badan Intelijen ABRI saat itu. Prabowo dan Luhut baru pulang ke Indonesia pada pertengahan 1981 dan langsung mempersiapkan pembentukan Satuan Anti Teror di Kopasanda yang kemudian dinamakan Detasemen 81. Baru setelah matang persiapan, di tahun 1982, Kepala Badan Intelijen ABRI Letjen Murdani menetapkan lahirnya sebuah kesatuan baru setingkat detasemen di lingkungan Kopasanda melalui Skep 4-6-1982 tertanggal 30 Juni 1982. Dengan komandan pertama Mayor Infanteri Luhut Binsar Panjaitan dan wakilnya Kapten Infanteri Prabowo Subianto. Jadi formalitas pembentukan apa yang sekarang dikenal sebagai SAT 81 Gultor itu baru di tahun 1982 terjadinya. Persiapannya memang sejak 1981. Maka kalimat Menhan Prabowo yang mengatakan Detasemen 81 berhasil dalam operasi Sandra Woyla juga kurang tepat, karena yang membebaskan Sandra adalah grup 1 para komando di Kopasanda yang memang adalah cikal bakal Detasemen 81 yang dibentuk pada tahun 1982 secara formal. Kalau pada saat tanggal penyerbuan para teroris Garuda Woyla saja, artinya 2 tahun sebelum pengangkatan Benny sebagai pangap, pangkat Murdani sudah letjen. Pertanyaan berikutnya adalah, sejak kapan pangkat bintang 3 itu disandang oleh Benny Murdani? Sejak bulan April tahun 1980. Promosi pangkat ini didasarkan pada fakta kewenangan Benny yang menjadi jauh lebih besar dengan dileburnya Pusintelstrat, ini fungsi intelijen ABRI, dan Satintel Kopkamtib, ini fungsi intelijen Kopkamtib, menjadi BIA, Badan Intelijen ABRI. Fusi pada tahun 1980 ini bukan saja soal efisiensi, oleh karena dengan eksistensi BIA, Benny jadinya memiliki kewenangan di luar urusan intelijen militer semata-mata. Nah, dengan kewenangan sebesar itu, Presiden Soeharto tentu saja perlu menaikkan pangkat Benny Murdani menjadi perwira tinggi bintang 3, Letjen. Nah, pangkat Letjen ini disandang Benny sampai saat Soeharto menyematkan bintang 4 di pundaknya sebagai pangap pada 23 Maret 1983. Jadi disandang selama 2 tahun 11 bulan. Kalau Menhan Prabowo menulis bahwa pangkat Letjen Murdani hanya disandang selama kurang lebih 2 minggu sebelum tanggal pelantikannya sebagai pangap, maka hal itu pasti perlu dikoreksi. Pasti.
Bahkan setelah Benny Murdani jadi Pangap, misi penataan intelijen yang diamanatkan Soeharto sejak dia diminta pulang dari posnya di Korea Selatan pada bulan Januari tahun 1974 gara-gara peristiwa Malari tetap dilanjutkan. Itulah sebabnya BIA kemudian ditransformasikan menjadi BAIS, Badan Intelijen Strategis, melalui mana sekali lagi dilakukan fusi dengan mengambil sebagian kewenangan Bakin, sehingga urusan Bakin tinggal soal kontra subversi saja. Hal ini sebaliknya membuat Kepala Bakin Jenderal Yoga Sugama menjadi sedikit stres. Oleh sebab pangkatnya jenderal penuh, namun kewenangannya dikikis. Betul, Yoga Sugama saat itu masih merangkap sebagai Kas Kopkamtib, tapi kan fungsi intelijen Kopkamtib sudah lebih dulu dilebur ke dalam BIA. In retrospect, terlihat jelas sekali pada tahapan-tahapan reorganisasi intelijen antara tahun 1974-1983, fungsi-fungsi intelijen pada keempat pilar pertahanan keamanan saat itu, di Hankam, di ABRI, di Kopkamtib, dan di Bakin, satu persatu dipreteli, lalu dipusatkan ke dalam BIA dari sejak Benny menyandang pangkat Maijen sampai Letjen. Dan kemudian BIA ditransformasikan menjadi BAIS dengan mempreteli Bakin saat Benny menyandang pangkat bintang 4 sebagai Pangap. Jangan lupa, dalam posisinya sebagai Panglima ABRI, Pangap, Benny Murdani juga melakukan penataan teritorial dengan membubarkan Kowilhan. Itu sebabnya Presiden Soeharto tidak mungkin memilih Letjen Susilo Sudarman, Pangkowilhan I, atau Letjen Yogi S. Mehmet, Pangkowilhan II,
atau Letjen Himawan Sutanto, Pangko Wilhan III, sebagai penerus dari Pangap Jenderal M. Yusuf, sebagaimana diusulkan oleh para senior ABRI pada saat itu. Tentu saja Soeharto paham orang-orang teritorial tidak akan rela membubarkan tangga karir dan kader-kader mereka sendiri. Sedangkan Letnan Jenderal Benny Murdani bukan orang teritorial. Murdani tidak pernah menjabat sebagai Pangdam. Saya cek di halaman verso copyright page buku ini, mata saya tertuju pada 3 nama. Anggaraka Prabowo sebagai penanggung jawab, Dirgayusa Setiawan sebagai editor, dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai redaksi. Semuanya kader Gerindra. Jadi tanggung jawab yang terkait naskah ada pada Dhanil sebagai redaksi, yang adalah sosok intelektual, penyandang gelar doktor S3. Sangat disayangkan bisa terjadi blunder sejarah semacam ini. Saya tidak ada keraguan sedikit pun akan sikap kesatria seorang Prabowo Subianto. Oleh karena itu pada edisi berikutnya, saya harap Menhan Prabowo akan memerintahkan Dhanil Anzar Simanjuntak untuk melakukan revisi sejarah ini. Yang benar, LB Murdani menyandang pangkat Letjen selama 2 tahun 11 bulan, bukan hanya sekitar 2 minggu saja. Demikian edisi AI kali ini, kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal